Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1386-1390. Browser Baidu kami menggunakan teknologi inti kami. Kami telah mengembangkan browser ini dengan Sina, Sohu, NetEase, Tencent, Alibaba, Yandex, dan perusahaan lainnya. Ini memiliki permulaan yang cepat, penjelajahan yang lebih cepat. Ini juga mendukung banyak bookmark, memberi pengguna lebih banyak kenyamanan. Ia saat ini masih dalam mode satu halaman, dan browser ini menarik karena bisa membuka banyak halaman sekaligus. Kebanyakan pengguna internet akan membuka lebih dari satu website. Kecepatan startup dan loading ia lebih lambat, dan browser Baidu memiliki lebih banyak aplikasi. Baidu telah mengakuisisi HAO 123 baru-baru ini, dan ini adalah portal daftar online teratas China saat ini. Kebanyakan orang Cina menetapkannya sebagai beranda mereka untuk menjelajahi web. Banyak situs web navigasi meniru portal navigasi HAO 123. Ini telah menjadi standar situs web navigasi China. Inilah mengapa Baidu menghabiskan 50 miliar RMB dan sebagian saham Baidu untuk mendapatkannya. Lalu lintas HAO 123 setinggi Sina, Yahoo, dan situs web top lainnya. Dengan sumber daya Baidu, mereka mungkin menjadi situs web No. 1 China di masa depan. Li Yanhong berdiri di atas panggung untuk mengumumkan peluncuran. Meskipun Baidu diatur lebih lambat dari Sina dan perusahaan internet lainnya, teknologi mesin pencari inti mereka lebih rendah dari mereka. Dengan akuisisi HAO 123 oleh Baidu dan browser baru mereka, pengaruh mereka akan menjadi lebih besar. Baidu akan segera terdaftar di Hong Kong. Nilainya pasti akan melebihi Sina dan perusahaan lain untuk menjadi perusahaan internet nomor 1 di China. Li Yanhong telah memikirkan ide browser yang dikembangkan bersama ini. Tapi dia khawatir perusahaan lain tidak akan setuju, dan dia pergi mencari Feng Yu. Feng Yu mendukung idenya dan membantunya memanggil penanggung jawab perusahaan lain untuk mengundang mereka. Pengembangan browser berjalan lancar dengan dukungan banyak perusahaan. Selain wartawan China, banyak wartawan asing hadir untuk meliput peluncuran ini. Beberapa perusahaan internet luar negeri juga telah mengirimkan perwakilannya ke peluncuran ini. Beberapa penonton diundang Li Yanhong, dan beberapa diundang oleh Zhong Qingxian, Liu Chuanzi, dan yang lainnya. Kameda Masao juga mengundang beberapa orang. Setelah Li Yanhong memperkenalkan fitur browsernya, para wartawan mulai mengajukan pertanyaan. Tentu saja, beberapa perwakilan perusahaan juga mengajukan pertanyaan. Insinyur perangkat lunak Microsoft China mengangkat tangannya dan bertanya dengan lantang. Siapa di antara kalian yang pernah mengembangkan browser internet sebelumnya? Li Yanhong memintanya kembali. Apakah Microsoft telah mengembangkan browser perusahaan manapun sebelum Anda semua mengembangkan IE? Apakah Anda mengatakan bahwa hanya Microsoft yang dapat mengembangkan browser web dan kami tidak? Versi pertama IE tidak ada di dekat browser kami. Anda menyebutkan bahwa Anda telah membandingkan statistik dengan browser lain. Apakah Anda hanya membandingkan dengan IE? Tidak. Kami telah membandingkan browser kami dengan IE dan browser lainnya. Perlu saya ingatkan bahwa pangsa pasar browser IE tidak tinggi secara global. Kami telah membandingkan browser kami dengan semua browser utama secara global, seperti Yahoo, Google, Dell. IE hanyalah salah satunya. Insinyur Microsoft ini menyiratkan bahwa browser IE mereka adalah standar industri, dan semua browser harus dibandingkan dengan mereka. Mungkin IE hanya satu jenis standar, tetapi banyak standar browser lain yang tidak kalah dengan mereka. IE hanya sedikit di atas rata-rata, tetapi ini bukan browser teratas. Hari ini, Baidu akan menginjak-injak IE dan membiarkan semua orang dianggap sebagai browser terbaik. Peramban yang dapat menjelajahi internet tidak dianggap sebagai peramban yang baik. Beberapa browser ditakdirkan untuk menjadi usang. Insinyur Microsoft itu masih ingin bertanya, tetapi Kameda Masao berdiri. Kamu telah mengajukan 2 pertanyaan, dan sekarang giliran kami. Anda bukan satu-satunya yang memiliki pertanyaan. Kameda Masao membuat insinyur itu diam. Tidak peduli seberapa sukses insinyur itu, dia tetap seorang karyawan.
Tapi Kameda Masao adalah miliarder kedua Jepang dan Presiden Wind Rain Holdings. Kameda, apa pertanyaanmu? Li Yanhong mulai berakting dengan Kameda Masao. Saya merasa browser Yahoo adalah yang terbaik, dan kecepatan browsingnya adalah yang tercepat. Kami bahkan tidak perlu membandingkannya dengan IE karena keduanya tidak ada yang mendekati. Pernyataan Kameda Masao mengejutkan semua wartawan. Bagaimana seseorang bisa mengkritik produk Microsoft di depan umum? Para wartawan mulai memotret. Berita, ini adalah berita besar. Kameda Masao tidak menyebutkan apa-apa tentang Google dan hanya berbicara tentang browser Yahoo. Penanggung jawab Yahoo China sedang berjuang. Dia seharusnya senang mendengar orang memuji browser perusahaannya, terutama seseorang dengan status sosial yang lebih tinggi. Tapi mengapa Anda harus menyebutkan IE? Meskipun kami juga menganggap IE tidak dapat dibandingkan dengan kami, Anda tidak boleh mengatakannya secara terbuka. Ini akan menyinggung Microsoft, dan kami adalah mitra sekarang. Insinyur Microsoft geram hingga bibirnya bergetar. Kameda Masao terlalu sombong. Apa maksudmu dengan tidak dekat? IE kami memiliki pangsa pasar tertinggi di pasar. Meski persentasenya tidak terlalu tinggi, kami tetap yang tertinggi. Browser baru muncul hampir setiap beberapa bulan, dan persaingannya ketat. IE bisa mendapatkan pangsa pasar tertinggi adalah prestasi yang luar biasa. Bahkan jika Anda menunjukkan kelemahan IE dan semuanya memiliki lebih banyak fitur, Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa kami memiliki pangsa pasar tertinggi. Beraninya kalian semua meremehkan Microsoft. Yahoo hanyalah portal web nomor 1 dunia, tetapi Anda semua juga terpaksa bubar karena memonopoli pasar. Kami juga dituntut karena antitrust, dan kami menyelesaikannya dengan beberapa ratus juta USD. Beraninya Yahoo meremehkan Microsoft. Kita lihat browser mana yang akan keluar sebagai pemenang. Insinyur Microsoft itu berdiri dengan marah dan hendak pergi ketika Kameda Masao menambahkan. IE sudah usang dan ditakdirkan untuk menjadi usang. Insinyur itu berhenti sejenak dan melanjutkan perjalanannya tanpa berbalik. Ketinggalan zaman. Usang. Kita akan melihat siapa yang akan menjadi usang. Anda harus memberikan penjelasan kepada Microsoft atas kejadian ini. Mengapa Yahoo menyerang kita? Kami memiliki kesepakatan. Ballmer menanyai Yang Ziyuan melalui telepon. Ballmer, ini salah paham. Kami tidak menyerang Microsoft. CEO Yahoo Yang Ziyuan menjelaskan. Bagus. Mengapa semua berita melaporkan tentang ini? Apakah Anda memberitahu saya bahwa semua reporter salah paham tentang ini? Ballmer, Anda bisa menonton rekaman video hari itu atau bertanya kepada orang lain apa yang terjadi. Kameda Masao yang membuat pernyataan itu, dan dia adalah Presiden Wind Rain Holding. Anda harus tahu apa artinya itu. Yang Ziyuan mengingatkan. Dia juga direktur baru SoftBank. Saya mungkin percaya dia membuat pernyataan itu karena Wind Rain Holdings jika dia memuji browser Google. Tapi dia memuji browser Yahoo Anda. Dia tidak bisa membantu mempromosikan Yahoo tanpa alasan. Ballmer berteriak. Itu rencana mereka. Tidak bisakah kamu melihatnya? Ini adalah plot sederhana untuk membuat kita berbalik melawan satu sama lain dan membiarkan browser Google berkembang dengan cepat. Yang Ziyuan menjelaskan. Sebuah jalan cerita. Siapa yang akan menggunakan plot yang begitu buruk? Saya percaya Anda jika SoftBank menghapus status direkturnya. Pertama, saya tidak bisa mewakili SoftBank untuk memberi Anda jawaban apapun. Saya bukan Sun Zengyi. Kedua, bahkan jika Anda mencari Sun Zengyi, dia tidak akan mengeluarkannya dari Dewan Direksi. Ini akan memengaruhi perusahaan terdaftar SoftBank. Kameda Masao baru saja bergabung sebagai direktur SoftBank. Itu akan mempengaruhi harga saham anak perusahaan terdaftar mereka jika mereka memecatnya sekarang. Pemegang saham SoftBank akan menderita kerugian, dan mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Selain itu, Yang Ziyuan mengetahui alasan mengapa SoftBank mengajak Kameda Masao bergabung. Itu untuk menaikkan harga saham mereka dan menggunakan koneksi mereka untuk memasuki pasar Cina. Status Kameda Masao tidak akan berubah hingga rencana SoftBank berhasil. Juga, SoftBank ingin berinvestasi di perusahaan terkait TI Wind Rain Holdings melalui dia. Saya akan menawarkan alternatif.
Yahoo akan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Kameda Masao salah. Yang Ziyuan menolak lagi. Apakah kamu bercanda? Jika saya mengeluarkan pernyataan mengatakan Kameda Masao salah, browser kita kalah dengan IE. Sebagai CEO Yahoo, Yang Ziyuan tidak akan pernah melakukan ini. Ballmer membanting telepon. Terlalu banyak laporan berita tentang pernyataan Kameda Masao karena peluncuran browser baru Baidu terjadi. Wartawan IT dari seluruh dunia sedang menonton ini. Insinyur Microsoft itu tidak membantah saat peluncuran produk, dan sebuah rumor muncul di internet. Mereka merasa bahwa insinyur Microsoft telah setuju dengan Kameda Masao bahwa IE tidak sebagus browser Yahoo. Pengguna IE mulai turun, dan unduhan browser Yahoo meningkat. Peramban adalah perangkat lunak gratis, tetapi mereka bisa mendapatkan keuntungan dari area lain. Misalnya, iklan. Mereka juga dapat menggunakan data back-end mereka untuk mendapatkan keuntungan darinya. Banyak perusahaan mengembangkan browser mereka untuk mempromosikan merek dan teknologi mereka. Browser Yahoo sebelumnya didasarkan pada IE, tetapi mereka telah mengembangkan teknologinya. Ini setara dengan Yahoo yang menjauh dari standar Microsoft dan menciptakan standar mereka. Mereka telah menjadi pesaing. Microsoft dan Yahoo telah bekerja sama dengan baik, terutama di pasar China, dan Yahoo kuat dalam bekerja sama dengan perusahaan besar. Lagi pula, Yahoo adalah portal web nomor 1 di dunia. Yahoo adalah platform terbaik untuk periklanan, tautan situs web, interaksi, del. Microsoft sedang bernegosiasi dengan Yahoo untuk mengembangkan perangkat lunak versi China di China untuk merebut pasar Lenovo Kingsoft. Mereka bahkan berencana mengembangkan sistem operasi smartphone bersama. Microsoft akan memimpin, dan Yahoo akan membantu dalam mengembangkan sistem operasi smartphone. Bagian keuntungan yang lebih besar akan masuk ke Microsoft, dan itu akan dinamai salah satu merek mereka. Tapi sekarang, semua ini tidak mungkin. Dewan Direksi memutuskan persyaratan Ballmer untuk Yang Ziyuan, dan penolakan Yahoo berarti tidak lagi berpihak pada mereka. Microsoft mewaspadai Yahoo karena memiliki SoftBank dan dukungan perusahaan TI-nya. Siapa tahu mereka bisa mengembangkan produk untuk menantang mereka di masa depan. Apakah SoftBank mendukung Yahoo merebut pangsa pasar browser Microsoft? Jika Microsoft menyerah pada masalah ini, SoftBank mungkin menuntut lebih banyak lagi di lain waktu. Salah satu anak perusahaan SoftBank juga sedang mengembangkan sistem operasi PC dan mencoba menyalip Microsoft. Pemutar video adalah produk perangkat lunak lain yang sedang dikerjakan SoftBank. SoftBank memiliki produk IT terbanyak di dunia karena telah berinvestasi di banyak perusahaan IT. Microsoft menghentikan negosiasi sistem operasi ponsel cerdas mereka dan kerja sama lainnya dengan Yahoo secara tiba-tiba. Saat SoftBank menanyakan Yahoo apa yang terjadi, kerja sama Microsoft dengan anak perusahaan SoftBank juga dibatalkan. Microsoft mengambil tindakan terhadap SoftBank. Keyakinan Microsoft berasal dari statusnya sebagai perusahaan perangkat lunak No. 1 di dunia, dan semua mitranya akan diperhatikan. Jika itu adalah perusahaan yang terdaftar, harga sahamnya akan naik. Ini karena profitabilitas produk Microsoft. Itu sebabnya Microsoft berani menjatuhkan sanksi terhadap SoftBank. Banyak perusahaan mengantri untuk bekerja dengan Microsoft, dan anak perusahaan SoftBank bukan satu-satunya. Perusahaan kecil itu pasti akan menderita kerugian besar begitu mereka keluar dari Microsoft, dan kerugian Microsoft minimal. Berdasarkan ketentuan kontrak mereka yang sombong, sebagian besar data penelitian akan diberikan kepada mereka. Tindakan Microsoft telah menempatkan SoftBank di posisi yang buruk. Sun Zhenyi harus melakukan sesuatu sekarang. Sun Zhenyi segera menghubungi Ballmer, tetapi Ballmer menolak berbicara dengannya. Microsoft dulu sombong dan tidak akan pernah memberikan wajah SoftBank. Meskipun SoftBank adalah mitra Microsoft di Jepang, mereka juga dapat mengelolanya sendiri. Mereka tidak akan mengalami kerugian besar tanpa SoftBank. Ini juga merupakan kesempatan lain untuk menunjukkan kepada perusahaan IT lain siapa bos di industri ini. Sun Zhenyi menelepon Bill Gates, tetapi Bill Gates memberitahunya bahwa Ballmer yang mengelola perusahaan sekarang. Sun Zhenyi sangat marah. Microsoft mungkin kuat, tetapi SoftBank juga bukan penurut. Pada puncaknya, nilai SoftBank tidak lebih rendah dari mereka. Produk Microsoft juga merupakan pesaing SoftBank.
Karena Anda sangat sombong, kami akan bekerja dengan perusahaan lain. SoftBank mulai menghubungi perusahaan lain, terutama perusahaan IT Eropa, untuk menyerang pasar Amerika Utara. Namun masalah lain muncul di Jepang. Manajer Sun, Sony, Panasonic, dan banyak perusahaan elektronik telah menghubungi kami, menanyakan mengapa kami membantu Aiwa. Bantu Aiwa. Apa yang mereka katakan? Kami tidak berpartisipasi dalam pengembangan produk Aiwa. Dari mana tuduhan ini berasal? Sun Zengyi bingung. Aiwa adalah perusahaan elektronik konsumen dan berfokus pada produk elektronik terkait musik. Apa hubungannya SoftBank dengan mereka? Apakah Aiwa mulai memproduksi PC? Keitaro Nakajima dari Aiwa telah mendekatinya untuk investasi di masa lalu. Tetap saja, dia tidak berinvestasi karena dia tidak melihat masa depan di Aiwa. Aiwa baru saja meluncurkan ponsel musik baru dan beriklan secara agresif. Mereka telah melibatkan penyanyi populer untuk mendukungnya, dan itu laris manis. Apa maksudmu? Apa hubungan ponsel mereka dengan kita? Juga, apa itu ponsel musik? Ponsel ini dapat memutar MP3 dan memiliki kualitas musik yang bagus. Lebih penting lagi, Aiwa adalah anak perusahaan dari Wind and Rain Holding. Menahan angin dan hujan. Apa maksudmu ini berhubungan dengan Direktur Kameda? Sun Zengyi mengerti apa yang terjadi. Itu benar. Ini terkait dengan Direktur Kameda. Dia telah membeli teknologi ponsel Aiwa dari Aiwa Mobile, dan perusahaan perangkat lunak kami mengembangkan sistem operasi ponsel dan beberapa perangkat lunak aplikasi. Sun Zengyi semakin frustrasi. Apa salahnya perusahaan kita mensuplai sistem operasi dan software ke perusahaan lain? Apakah Sony dan perusahaan-perusahaan itu mengatakan bahwa kami hanya dapat bekerja dengan mereka? Sony dapat bekerja sama dengan Ericsson. Mengapa kami tidak dapat bekerja dengan Aiwa? Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan ponsel ini? Jepang memiliki begitu banyak produsen ponsel, dan ini merupakan ponsel pertama Aiwa. Seberapa baik itu? Sony dan perusahaan-perusahaan itu hanya kesal karena merasa Aiwa mengambil pangsa pasar mereka. Katakan kepada mereka bahwa ini hanyalah kegiatan komersial biasa. Juga, hubungi Direktur Kameda, sudahlah. Saya akan memanggilnya. Sun Zengyi menggosok batang hidungnya. Dia merasa lelah saat mengangkat teleponnya untuk menelepon Kameda Masao. Direktur Kameda, apakah Anda di Tokyo? Jika Anda bebas, bisakah Anda datang ke kantor saya? Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Kameda Masao tiba di kantor Sun Zengyi pada sore hari. Manajer Sun, ada apa? Tanya Kameda Masao. Direktur Kameda, saya dengar Aiwa baru saja meluncurkan ponsel. Selamat. Ya, itu hanya sumber pendapatan baru bagi perusahaan. Selain itu, kami baru saja memulai dan bahkan tidak tahu apakah kami dapat memperoleh keuntungan darinya. Meski ini ponsel pertama, Keitaro Nakajima sempat menjajalnya. Semuanya merasa ponsel ini cocok untuk pasar dewasa muda dan wanita. Ponsel ini menyertakan semua fitur pemutar MP3 dan tidak mahal. Ini juga tersedia dalam warna-warna cerah. Aiwa adalah merek yang kuat di industri produk elektronik musik. Tidak ada salahnya mereka menyebut ponsel mereka sebagai ponsel musik. Penggemar Aiwa pasti akan membeli ponsel ini. Dengan iklan mereka yang agresif, penjualan mereka tidak akan terlalu buruk. Keitaro Nakajima selalu ingin mengembangkan ponsel, tetapi Feng Yu dan Kameda Masao tidak setuju. Sekarang, mereka setuju dan merancang model yang sesuai dengan merek Aiwa. Jika ponsel ini tidak bisa dijual, Aiwa akan menyerah pada ponsel di masa mendatang. Itu sebabnya Keitaro Nakajima menggunakan segala cara untuk meningkatkan penjualan ponsel musik Aiwa. Direktur Kameda, apakah sistem operasi ponsel dan perangkat lunak aplikasi Aiwa dikembangkan oleh anak perusahaan SoftBank kami? Tentu saja. Saya Direktur SoftBank. Mengapa saya membiarkan perusahaan lain melakukannya? Apa yang salah? Apakah aku salah? Saya berada di bawah tekanan yang luar biasa ketika saya membuat keputusan ini. Zhong Qingxian dari Taihua Holding mempertanyakan mengapa saya tidak menggunakan sistem operasi Lenovo Kingsoft. Kameda Masao menjawab dengan nada kesal. Tidak, Anda salah paham dengan saya. Saya sangat senang tentang ini. Adapun Direktur SoftBank, kita harus bekerja sama.
Misalnya, seragam karyawan kami semuanya Uniqlo, dan Yahoo menangani pemasaran online kami. Kita bisa menjadi lebih kuat saat kita bekerja sama. Aku juga berpikir begitu. Haruskah SoftBank memesan sejumlah telepon untuk karyawan kami sebagai hadiah? Oh, saya masih belum berterima kasih karena telah membantu sepupu saya masuk ke pemerintahan. Saya telah membeli sebotol anggur merah yang bagus dari Eropa. Aku akan membawanya lain kali. Kameda Masao tersenyum. Kameda Masao tertawa di dalam hatinya. Ponsel ini tidak dianggap sebagai smartphone, dan selain sistem operasinya, perangkat lunak aplikasinya sangat sedikit. Itu juga sangat murah, dan Wind and Rain Holdings akan mendapat untung jika laris manis. Sun Zengyi ragu sejenak, tapi saat dia merasa masih membutuhkan bantuan Kameda Masao, dia mengangguk. Baiklah, kami akan membeli 10.000 unit. Tapi itu pasti model terbaru. Tentu saja, saya tidak akan merusak reputasi Aiwa. Anda menyebutkan bahwa browser Yahoo kami lebih baik daripada IE, dan itu telah menyebabkan keretakan dalam kerja sama kami dengan Microsoft. Aku tidak berbohong. Saya menggunakan browser Yahoo, dan itu jauh lebih baik daripada Microsoft. Apakah saya salah mempromosikan browser Yahoo? Abaikan saja komentar online. Itu. Saya tidak punya dendam dengan Microsoft, kecuali dengan Paul Allen itu. Aku hanya tidak menyukainya. Apakah yang saya katakan memengaruhi SoftBank? Apakah Anda ingin menjelaskan? Sun Zengyi tersenyum. Tidak apa-apa. Anda tidak perlu melakukan penjelasan apapun. SoftBank berselisih dengan Microsoft, dan tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Juga, penjelasan akan memberi kesan bahwa mereka takut pada Microsoft. Tiba-tiba, Sekretaris Sun Zengyi memasuki kantor. Dia membisikkan sesuatu padanya, dan wajahnya berubah. Sekretaris Sun Zengyi datang membawa kabar buruk. Sistem operasi ponsel biasa Sony dan perusahaan lain dikembangkan oleh anak perusahaan SoftBank, termasuk aplikasinya. Tapi sekarang, Sony dan perusahaan lain mengumumkan mereka akan membiarkan Microsoft menangani sistem operasi mereka. Microsoft telah memberikan pukulan lain kepada SoftBank, dan anak perusahaan SoftBank selesai tanpa perintah ini. Mereka tidak akan menutupi biaya operasi mereka. Sun Zengyi tidak mengharapkan perusahaan-perusahaan ini melakukan ini padanya, dan dia menyadari ponsel Aiwa telah menempatkan SoftBank dalam masalah besar. Satu-satunya solusi Sun Zengyi adalah berbicara dengan perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan itu bisa menggunakan sistem operasi ponsel Microsoft, tapi bagaimana dengan aplikasinya? Microsoft mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan aplikasi. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan dagingnya, setidaknya mereka harus mendapatkan supnya. Sun Zengyi tidak punya waktu untuk berbicara dengan Kameda Masao dan dengan cepat menghubungi Sony dan pimpinan perusahaan lain. Kameda Masao mendengar ini dan diam-diam pergi. Oh, Sony dan perusahaan lain telah beralih ke sistem operasi Microsoft untuk ponsel mereka. Itu berarti SoftBank akan menderita kerugian besar. Feng Yu tersenyum ketika mendengar berita ini. SoftBank mengira mereka mendapat tawaran bagus dengan merekrut Kameda Masao sebagai direktur mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan menderita kerugian besar. Bahkan jika SoftBank mencurigai Kameda Masao sengaja melakukan ini, mereka tidak akan memecatnya. Lagi pula, dia telah mewakili SoftBank untuk menghubungi beberapa perusahaan terkait TI di China untuk berinvestasi di dalamnya. Bos, keuntungan Microsoft akan meningkat. Meski keuntungannya tidak setinggi itu, pangsa pasar sistem operasi ponsel mereka akan meningkat. Ini tidak menguntungkan bagi kami. Kameda Masao menjawab, tidak apa-apa. Itu ponsel biasa, dan sistemnya tidak rumit. Ini akan menjadi era smartphone di masa depan, dan kita harus fokus pada pengembangan sistem operasi ponsel. Tentu saja, kami tidak akan menyerah pada pengembangan sistem ponsel biasa. Toh smartphone masih belum bisa menggantikan ponsel biasa, dan penjualannya tidak sebaik itu. Ponsel saat ini tidak menggunakan komponen kelas atas, dan membatasi sistem operasi ponsel. Selain itu, kebanyakan orang sekarang menggunakan ponsel untuk menelepon atau mengirim SMS, dan ponsel arus utama masih berupa ponsel biasa. Misalnya, penjualan ponsel murah Wind and Rain Mobile telah melampaui 30 juta unit di seluruh dunia.
Model ini bahkan mungkin memecahkan rekor Nokia di kehidupan Feng Yu sebelumnya. SoftBank telah meminta saya untuk menghubungi beberapa perusahaan terkait TI China untuk berinvestasi atau bekerja sama dengan mereka. Mereka berencana menggunakannya sebagai batu loncatan untuk memasuki pasar China. Mereka juga ingin membawa produk pakaian mereka melalui saya. Saya khawatir saya tidak bisa menundanya terlalu lama, karena saya akan mengundurkan diri pada akhir tahun. Mari kita bicarakan ini lain kali. Lakukan yang terbaik untuk menyeret mereka keluar dengan berakting bersama Song Qingxian. Tetapi Anda harus mengingat ini. Anda dapat mengundurkan diri dari SoftBank tetapi tidak boleh dipecat oleh mereka. Kameda Masao adalah presiden Win and Rain Holding. Jika dia dipecat oleh SoftBank, reputasi Win dan Rain Holding akan terpengaruh. Jangan khawatir, bos. Oh, ponsel musik Aiwa kami laris manis. Keitaro Nakajima mengelola penjualan. Meski banyak dihabiskan untuk pemasaran, hasilnya bagus. Namun, hal itu menyebabkan penjualan MP3 player Aiwa turun, dan penjualan MP3 player Sony lebih buruk dari kami. Feng Yu telah memperingatkan Keitaro Nakajima bahwa penjualan pemutar MP3 akan terpengaruh setelah ponsel musik diluncurkan. Tapi dia bersikeras membiarkan Aiwa memproduksi ponsel. Selain itu, ponsel Aiwa sekarang hanya dijual di Jepang, dan penjualan pemutar MP3 Jepang tidak terlalu tinggi. Batch pertama pemutar MP3 tidak usang, dan pertumbuhan pengguna baru tidak tinggi. Keuntungan dari ponsel lebih tinggi dari pemutar MP3. Aiwa juga mengerjakan pemutar video pemutar MP3 berdasarkan saran Feng Yu. MPEG 4 telah diperkenalkan beberapa tahun yang lalu, namun hanya bisa dimainkan di PC. Mengapa tidak bisa diputar di pemutar MP3 kecil? Seseorang menyebutkan bahwa jika perangkat kecil dapat memutar video, apakah masih dapat menjadi pemutar MP3? Siapa yang peduli apa namanya selama pengguna menyukainya? Feng Yu memberitahu Keitaro Nakajima bahwa Win and Rain Electronics, Aiwa Electronics, dan perusahaan lain akan membeli teknologi tersebut jika produk ini berhasil dikembangkan. Feng Yu telah memberikan banyak saran kepada para peneliti anak perusahaannya. Dengan digabungkannya kedua fungsi tersebut, maka akan menjadi sebuah produk baru. Misalnya menggabungkan CD player dan perekam dan radio, atau ketiga produk tersebut dan menjualnya sebagai produk baru. Aiwa mencoba menggabungkan fungsi produk lain dengan pemutar MP3. Misalnya, pemutar MP3 dengan fungsi perekaman suara. Keitaro Nakajima bahkan berpikir untuk menggabungkan kamera MP3 dan digital. Dengan cara ini, pemutar MP3 dapat mengambil dan menelusuri gambar, membaca e-book, del. Jika suatu produk memiliki multifungsi dengan kualitas yang baik, konsumen pasti akan membelinya. Catat situasi di Jepang, dan minta Ralph untuk mencatat tindakan Microsoft. Saya ingin tahu setiap gerakan mereka. Microsoft saat ini menekan Lenovo Kingsoft. Setelah mempostingnya di situs luar negeri, Feng Yu mengira beberapa pakar TI akan mengembangkan generator kode aktivasi untuk versi luar negeri. Tapi sampai sekarang, tidak ada kabar. Feng Yu tidak tahu seseorang telah mengembangkan generator kode aktivasi versi bahasa Inggris ini, tetapi dijual ke Microsoft. Microsoft telah menawarkan $5 juta Amerika Serikat, dan pengembang itu tidak dapat menolak tawaran tersebut. Microsoft tahu bahwa jika mereka tidak menawarkan harga tinggi untuk itu, orang itu akan merilis generator kode aktivasi secara online, dan itu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi mereka. Meskipun $5 juta Amerika Serikat banyak, itu tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan Microsoft. Ketika Microsoft mengira semuanya sudah berakhir dan mereka dapat terus menekan Lenovo Kingsoft, generator kode aktivasi Office versi Jerman mereka dirilis. Generator kode aktivasi produk ini menyebar dengan cepat. Itu sudah diunduh lebih dari 100.000 kali ketika Microsoft menyadarinya. Segera setelah itu, versi universal dari generator kode aktivasi muncul. Itu dapat bekerja dalam semua bahasa perangkat lunak Microsoft Office. Microsoft menyadari bahwa segala sesuatunya tidak proporsional. Perangkat lunak Office mereka akan hancur. Saya senang, $3.000 masuk ke kantong saya. Feng Yu berdiri di belakang Wu Zigang dan berdeham. Kamu sangat senang karena $3.000.
Siapa yang berani memberikan hadiah bernilai rendah kepada wakil presiden Taihua Holding kita? Wu Zigang tersenyum malu. Bos, apakah kamu tidak senang dengan ini? Microsoft Office selesai. Seseorang telah mengembangkan generator kode aktivasi universal, dan penjualan versi aslinya anjlok. Dari apa yang kami kumpulkan, penjualan mereka turun lebih dari 90%, dan saya perkirakan akan turun menjadi nol dalam beberapa hari. Apakah menurut Anda perangkat lunak perkantoran kami dapat dijual ketika mereka tidak dapat menjual perangkat lunak Office mereka? Setiap orang akan menggunakan versi gratis, dan kami juga terpengaruh. Ini adalah pedang bermata dua. Jangan lupa bahwa kami juga banyak berinvestasi dalam pemasaran. Feng Yu mengingatkan. Itu benar. Kantor Microsoft mengalami pukulan telak, tetapi Lenovo Kingsoft juga terpengaruh. Pembajakan negara lain tidak seserius Cina. Tidak banyak pengguna yang akan membeli atau mengunduh perangkat lunak bajakan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, sangat sedikit orang yang menggunakan perangkat lunak gratis di luar negeri. Pertama, sulit untuk mengunduh. Kedua, mereka khawatir tentang keamanan. Di Cina, justru sebaliknya. Sangat sedikit orang yang menggunakan software berbayar karena mengapa harus membayar jika bisa mendapatkannya secara gratis. Jika seseorang menjual perangkat lunak bajakan tersebut, Microsoft dapat meminta pemerintah setempat untuk mengambil tindakan. Mengambil untung dari perangkat lunak bajakan adalah melanggar hukum. Tetapi pembajakan juga memiliki keuntungan. Ini akan menghilangkan pengembang perangkat lunak perkantoran yang lebih kecil. Perusahaan-perusahaan ini tidak akan mendapat untung dari produk mereka, dan pengguna bahkan tidak akan menggunakannya saat gratis. Perusahaan kecil tidak akan memiliki cukup dana untuk menerima pukulan ini, dan mereka akan dikeluarkan dari pasar. Ini bagus jika hanya beberapa bulan, tetapi situasi saat ini akan berlangsung setidaknya 2 hingga 3 tahun. Kerugian Microsoft akan menjadi yang terbesar, diikuti oleh Lenovo Kingsoft dan SoftBank. SoftBank telah berinvestasi di banyak perusahaan terkait TI, dan banyak dari mereka adalah perusahaan perangkat lunak perkantoran. Tidak ada yang akan menggunakan produk perusahaan ini, dan mereka bahkan mungkin bangkrut. Feng Yu dan yang lainnya tahu bahwa mereka dan Microsoft akan mendominasi pasar di masa depan. Ketika nomor 1 dan nomor 2 dunia mulai bertarung, sisanya akan menderita kerugian besar. Misalnya, Coca-Cola dan Pepsi memperebutkan pasar Cina di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Kedua perusahaan mengiklankan secara agresif dan meluncurkan segala macam promosi. Hal ini menyebabkan Fen Huang Cola, Fei Chang Cola, dan merek cola China lainnya menghilang. Pada saat Jia Duobao dan Wang Laoji memperebutkan pangsa pasar, merek minuman lokal, Kizeng, juga menghilang. Ini seperti memeras orang-orang di belakang Anda dan menaikkan tangga. Perusahaan-perusahaan itu tanpa dana yang cukup akan jatuh dan bahkan mungkin hilang. Baiklah, kami telah menghabiskan uang untuk iklan, dan kami harus melanjutkannya. Mungkin banyak orang akan mencoba kedua software tersebut. Lagi pula, perangkat lunak kami murah, dan mereka tidak akan terlalu lama menggunakan Microsoft Office gratis karena mereka mungkin mengunduh Trojan. Mereka yang menggunakan perangkat lunak asli akan terus membeli salinan asli, terutama perusahaan tersebut. Mereka akan mengkhawatirkan keamanan, kata Feng Yu. Ya, kami juga berpikir begitu. Kami akan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak pengguna dalam 2 hingga 3 tahun ini untuk mendapatkan keunggulan ketika mereka dan Microsoft meluncurkan versi perangkat lunak perkantoran baru nanti. Menang. Cukup ambisius. Pengguna telah terbiasa dengan Microsoft Office selama lebih dari 10 tahun. Mereka telah menetapkan standar setidaknya selama 5 tahun, dan tidak realistis untuk mengalahkan mereka dengan mudah. Microsoft memiliki cadangan teknologi dan sangat kuat. Mereka membuat mereka lengah dan menghabiskan lebih sedikit untuk R dan D kali ini. Namun 2 tahun kemudian, gaji karyawan Lenovo Kingsoft akan meningkat, dan mereka akan kehilangan keunggulan biaya. Untungnya, Feng Yu telah memikirkan hal ini sebelumnya. Taihua Holdings dan Win and Rain Holdings memiliki mitra lama, Tata Group, dan mereka adalah konglomerat super di berbagai industri. Mereka juga konglomerat terbesar di India. Layanan konsultasi Tata juga sangat kuat dalam perangkat lunak. India adalah salah satu negara teratas di industri TI.
Bagaimana mereka akan menyeret pemimpin dari singgasananya? Cara termudah adalah bekerja dengan yang lain untuk menyeretnya ke bawah dan berbagi jarahan. Yang terpenting, Feng Yu memiliki banyak kerjasama dengan Tata Group, mobil, elektronik, IT, perdagangan, bahan kimia, Dell. Sebagai konglomerat top India, mereka memiliki bisnis di industri yang sama dengan Feng Yu. Mereka memiliki sekitar 100 anak perusahaan, dan ini lebih dari Feng Yu. Feng Yu tidak memiliki mitra yang cocok di AS. Dia sempat ingin bekerja dengan Bill Gates, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Feng Yu perlu mencari pasangan baru yang cocok. Dia bermitra dengan Philips, Thomson, Dell di Eropa. Meskipun perusahaan-perusahaan ini tidak berada di industri sebanyak Tata Group, mereka adalah yang terbaik di industrinya masing-masing. Bill Gates merasa akar Feng Yu tidak dalam, dan yang terakhir akan membuktikan bahwa dia salah. Tata Communication dari Tata Group telah membeli saham Carbon Mobile di India, tetapi teknologi ponsel mereka agak ketinggalan zaman. Nokia No. 1 di pasar ponsel India, diikuti oleh Samsung, Motorola, Carbon, Wind & Rain Mobile, dan Sony Ericsson. Tapi Tata Communication ingin membangun merek mereka, dan mereka menjalin kerja sama dengan Taihua Holding. Mereka tertarik dengan teknologi ponsel dan smartphone supermurah Wind & Rain Mobile. Teknologi telepon murah mengacu pada produksi dan material berbiaya rendah, dan Wind & Rain Mobile bekerja sama dengan Carbon Mobile. Judul pabrik dunia akan bergeser dari Cina ke India di masa depan. Foxconn, produsen kontrak top dunia, juga akan memindahkan pabriknya karena biaya tenaga kerja yang rendah. Feng Yu berencana menggunakan India sebagai produsen kontrak China. Orang Cina seharusnya tidak fokus pada manufaktur dan harus fokus pada R&D. Suatu hari, negara-negara maju itu akan memproduksi untuk China. Feng Yu hanya mengetahui satu perusahaan yang telah mencapai ini. Galans, pemimpin dalam industri microwave. Wind & Rain Electronics telah meneliti oven microwave dan konveksi. Namun belakangan, mereka menggunakan teknologinya untuk berinvestasi di Galans secara langsung. Galans dengan cepat pindah dari China, dan menjadi peralatan rumah tangga terlaris di dunia, dan mendefinisikan ulang microwave. Mereka menurunkan oven microwave dari 2000 menjadi kurang dari 500. Perusahaan ini mengesankan Feng Yu karena telah mempekerjakan perusahaan Jepang sebagai OEM mereka. Mereka membayar perusahaan Jepang ini $5 Amerika Serikat per oven yang diproduksi. Selama ini, merek Jepang menyewa pabrik Cina sebagai OEM mereka, tetapi Galans melakukan sebaliknya. Feng Yu juga ingin membiarkan Jepang, AS, dan negara lain oleh OEM China. Manajer Feng, Balmer menelepon. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.